Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Fahri Hidayat, NIM S 2019-2088 dari kelas S3, mata kuliah. Untuk yang slide kedua ini berisikan pendahuluan bahwa pada masa tabi'in ini adalah masa di mana masa setelah sahabat, masa setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana para tabi'in ini belajar agama dan tidak bertatap muka dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Belajar agama melalui para sahabat. Pada masa tabi'in ini terjadi pada setelah berakhirnya kekhalifan Khulafaur Rasyidin, yaitu Ali bin Abi Thalib, dan dilanjutkan oleh masuknya kerajaan pemerintahan Bani Umayyah yang ditandai dengan akhirnya para sahabat, masa sahabat, dan dimulainya masa tabi'in itu sendiri. Masa tabi'in ini terjadi pada tahun sampai tahun 132 Hijriah atau 750 Masehi, di mana itu merupakan pemerintahan Bani Umayyah yang kemudian dilanjutkan oleh pemerintahan Bani Abbasiyah. Pada masa ini memang perkembangan hukum Islam sangat pesat, terutama pada kepemimpinan pemerintahan Bani Umayyah yang merupakan periode keemasan bagi pembentukan hukum Islam. Karena pada masa Bani Umayyah itu menjadi perhatian yang sangat penting, utamanya ilmu pengetahuan. Untuk selanjutnya adalah faktor-faktor yang mempengaruhi hukum Islam pada masa tabi'in. Faktornya yang pertama adalah wilayah. Memang pada saat Bani Umayyah berkuasa, pemerintahan Bani Umayyah ini melakukan aktivitas-aktivitas perluasan wilayah yang sangat signifikan, hingga pada pemerintahan Umayyah yang dipimpin oleh Khalid bin Walid ini sudah menguasai Andalusia, Spanyol. Hal ini memungkinkan hukum Islam itu berkembang karena memang kondisi, situasi, geografis maupun watak atau tradisi orang-orang yang ada di Andalusia itu berbeda dengan apa yang ada di wilayah Madinah misalnya. Memang sangat berbeda, sehingga persoalan-persoalan yang ada di Andalusia yang ingin diselesaikan dengan cara Islam itu masih belum ada hukum-hukumnya, sehingga hukum Islam itu berkembang, yang awalnya tidak menjamah yang namanya peradaban Andalusia, maka menjamah peradaban Andalusia. Itu pertumbuhan hukum Islam dari segi faktor wilayah. Yang kedua adalah perbedaan penggunaan ra'yu tabi'in. Pada masa ini juga terdapat dua kelompok yang berbeda pemahaman, yaitu penggunaan ra'yu yang diutamakan, dan kedua ada golongan yang tidak mau menggunakan ra'yu sama sekali. Sangat hati-hati dalam menggunakan ra'yu, sangat hati-hati, karena memang wilayah
yang tidak mau menggunakan, bukan tidak mau, sangat berhati-hati dalam menggunakan ra'yu ini adalah wilayah Madinah, karena memang terbiasa dengan dasar-dasar hadis. Sedangkan yang di luar Madinah ini menggunakan ra'yu sebagai acuan atau penggalian hukum baru dalam menetapkan hukum yang tidak ada, atau bahkan sudah ada namun menggunakan ra'yu ini digunakan dalam rangka mencari suatu solusi yang lebih efisien, namun tidak keluar dari apa yang namanya hadis dan Al-Quran. Seperti halnya dalam Ahlul hadis yang lebih memperhatikan penguasaan hafalan nas dan mengamalkan sesuai dengan bunyi nas tersebut. Pada beberapa hadis seperti setiap 40 ekor kambing zakatnya adalah seekor kambing, dan zakat fitrah 1 gantung kurma atau gandum. Ulama ahlul ra'yi ini mempunyai kesimpulan yang berbeda akan hal ini, yang memahami nas tersebut berdasarkan tujuan tasyrik, bukan redaksinya, sehingga 40 ekor kambing untuk zakatnya bisa berupa barang lain yang sesuai kebutuhan masyarakat dengan seharga sesuai dengan 1 ekor kambing. Namun intinya sama-sama senilai dengan 1 ekor kambing. Begitu juga dengan zakat fitrah, boleh menggunakan bahan makanan lain yang seharga dengan ketentuan zakat fitrah. Yang terakhir dari faktor yang memengaruhi hukum Islam pada masa tabi'in ini adalah keantusiasan mengamalkan ibadah dan muamalah sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Pada saat ini memang antusiasme masyarakat dalam pengamalan ibadah dan muamalah ini sesuai dengan Al-Quran dan hadis, sehingga banyak para tokoh-tokoh agama, para ulama-ulama pada saat itu ini memberikan fatwa-fatwa mengenai cara bermuamalah dan lain sebagainya yang sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Selanjutnya adalah sumber-sumber hukum pada masa tabi'in. Pada hakikatnya tabi'in ini menggunakan apa-apa yang telah dilakukan oleh para sahabat sebelumnya. Langkah-langkah yang ditempuh para sahabat dalam istinbat al-ahkam. Yang pertama adalah mencari ketentuan dalam Al-Quran. Kalau Al-Quran itu tidak didapatkan, maka mencarinya dalam sunnah. Apabila tidak didapatkan permasalahan tersebut dalam Al-Quran dan sunnah, mereka kembali kepada pendapat para sahabat. Selanjutnya, apabila pendapat para sahabat tidak diperoleh, maka berijtihad. Dengan demikian, sumber hukum Islam pada periode ini adalah Al-Quran, hadis, ijma' dan para pendapat para sahabat serta ijtihad. Tadi sudah disinggung mengenai ra'yu, ahlul ra'yu, ahli hadis. Sekarang adalah pembahasan ahli hadis dan ahli ra'yu terhadap hukum Islam. Aliran pemikiran dengan menggunakan ra'yu, yaitu rasionalitas, ini dipelopori oleh Ibrahim bin Yazid An-Nahai, seorang ahli fikih Irak, juga Hamad bin Sulaiman, yang banyak mewariskan pemikiran fikih rasionalitas kepada Abu Hanifah. Walaupun banyak ahli fikih yang memegang hukum rasionalitas, namun aliran ini banyak mendapat tanggapan dan tantangan. Reaksi paling keras ini berasal jelas pada yang berselisih pendapat, yaitu ahli hadis yang berada di Hijaz, Madinah, yang menganggap aliran ini telah banyak menyeleweng dari manhaj sahabat, bahkan dianggap berpaling dari ajaran Rasulullah SAW. Ini adalah contoh pemikiran dari kedua golongan, yaitu ahli hadis dan ahli ra'yi, yang sebenarnya sudah saya jelaskan tadi di slide ketiga. Saya ulangi,
kelompok para ahlul hadis lebih memperhatikan penguasaan hafalan nas dan mengamalkan sesuai dengan bunyi nas yang ada. Pada beberapa hadis seperti setiap 40 ekor kambing, zakatnya adalah seekor kambing. Selanjutnya adalah zakat fitrah 1 gantung kurma atau gandum. Sedangkan ulama ahlul ra'yi ini memahami dengan pemahaman yang berbeda. Memahami nas tersebut berdasarkan tujuan tasyrik, bukan redaksinya. Sehingga 40 ekor kambing untuk zakatnya bisa berupa barang lain sesuai dengan kebutuhan masyarakat dengan seharga sesuai dengan 1 ekor kambing. Ini masih masuk akal karena memang barang lain ini seharga atau senilai dengan 1 ekor kambing. Begitu juga dengan zakat fitrah, boleh menggunakan bahan makanan lain yang seharga dan senilai dengan ketentuan zakat fitrah. Baik, terima kasih. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.